Hai guys, selamat datang di channel YouTube gua. Nah, sekarang gua tuh pengen nunjukin sama kalian alat-alat yang sekarang gua pakai. Mungkin ini adalah gear yang akan sering gua pakai ya untuk sekarang, karena sejujurnya gua tuh butuh banget barang-barang yang compact. Karena gua sadar gua tuh orangnya minimalis. Barang-barang yang gua bawa pun harus minimalis gitu. Sekarang pun ini gua syuting menggunakan handphone aja, enough lah gitu untuk kebutuhan syuting kayak gini. Sekarang gua mau nunjukin ya isi dalam tas gua apa aja. Oke, jadi ini barang-barang yang menurut gua ini super compact. Karena kalau kalian ngikutin gua dari lama ya, gua tuh emang suka pilih-pilih barang-barang yang compact gitu. Pertama di sini nih, gua bawa lighting yang super compact juga, cuman segini ukurannya. Ini lighting dari Zhiyun. Selanjutnya di sini ada beberapa, ya ini masih yang lama loh. Memori gua masih yang lama banget, udah berapa tahun kayaknya. Dan masih awet ya, masih terpakai sampai sekarang. Lalu di sini ada lensa. Nah, ini lensa APS-C. Gitu. Jadi sekarang gua pakai kamera yang APS-C kebetulan. Ini lensa 15 mm f1.4 ya. Jadi ini lensa prime G Master ya untuk APS-C, tapi sebelumnya kan gua pakai G Master juga, dan gua udah ngerasain G Master itu bener-bener lensa yang bagus banget gitu menurut gua, dari segi autofocus, ketajaman, color. Tapi gua juga tadinya mau beli lensa Viltrox ya, pengen nyobain nanti. Nah ini dia kamera yang kayaknya bakal jadi kamera daily gua sekarang, yaitu Sony A6700 ya. Mungkin nanti akan gua coba review juga kamera ini, performanya kayak gimana. Nah gue tuh sengaja nih menggunakan kamera yang mungkin bisa dibilang downgrade ya, dari full frame ke APS-C. Tapi ya gak apa-apa, karena menurut gua balik lagi kalau untuk kebutuhan produksi YouTube sih kayaknya ini masih cukup. Karena ini udah ada small rig-nya ya, udah ada rig-nya, jadi enaknya pakai ini tuh gak harus pakai lagi quick release ya. Dan sekaligus juga ini sebagai pelindung kameranya gitu, biar aman kalau yang amit-amit ya jatuh gitu. Kayak sekarang kita coba switch dari iPhone 14 Pro ke Sony A6700. Oke, ini dia hasil 6700 tanpa menggunakan mic eksternal ya. Jadi gua masih menggunakan mic internalnya. Nah, sekarang gua mau pakai mic ini. Mic ini itu mic yang gak harus pakai kabel ya. Sekarang kita coba pakai mic ini ya. Nah, sekarang udah pakai mic shotgun dari Sony ini, jadi gak harus pakai kabel. Mungkin kekurangannya adalah dia bakal cepat menghabiskan baterai kameranya ya. Karena kan untuk ngisi daya mic-nya ini ngambil dari baterai kameranya. Tapi kelebihannya adalah kita gak harus lagi colok-colok kabel. Jadi gua tuh punya dua sistem mic untuk kebutuhan gua. Yang pertama yang kayak gini, yang shotgun. Gua lebih prefer yang kayak gini gitu. Jadi nggak pakai kabel ya, colok-colok. Sebelumnya gua punya juga tuh yang Shinko. Karena kan kalau kayak gini tuh sebetulnya kepake banget kalau kita jarak ngomong ke depan kameranya tuh deket gitu. Nah kalau kita pengen ngambil-ngambil yang wide shot tapi suaranya masih kedengaran ya, kita harus pakai mic wireless gitu. Ini adalah clip-on wireless profesional, bisa buat ngevlog, streaming, buat meeting, dan kebetulan ini masih baru banget. Nah, gue suka mic ini, walaupun gue belum lihat ya dalam ini, cuma kalau dilihat dari gambarnya sih kayaknya ini super compact juga nih mic-nya. Packagingnya bagus juga ya, black gitu. Nah kan gue bilang apa? Ini mic yang pasti compact gitu, karena dari gambarnya aja dia kecil banget. Oke. Gue cukup suka ketika ngeliat boxnya, dan mic-nya ada di sini. Wow, ternyata ada ininya lagi ya, ada boxnya lagi loh di sini. Tuh, sekecil ini ya, kecil banget tuh. Jadi ini transmitternya, ini receivernya. Oke, level baterainya 3. Nih, biru ya nyala 3 di sini. Nah sekarang pertanyaannya adalah kapan kita harus menggunakan mic yang shotgun seperti itu dan mikrofon wireless seperti ini. Nah kalau gua pribadi, gua prefer dua-duanya punya gitu, karena pasti kebutuhan kita sebagai seorang content creator, kita bakal perlu mic yang seperti ini untuk talking head kayak sekarang yang jaraknya masih terbilang deket ya ke kamera. Karena kalau jarak guanya jauh, suaranya gak akan terlalu jelas gitu. Misalkan gua pindah ke sini gitu ya, buat ngomong ke sana, ya mungkin suaranya masih terdengar jelas, tapi gak akan sebulat ketika menggunakan mikrofon wireless ini gitu. Gitu sih menurut gua. Tapi gak tahu ya, kita nanti coba lihat aja di laptop seperti apa. Sekarang kita akan coba menggunakan mic ini ya. Oke, sekarang kalian bisa dengar hasil suara dari
wireless microphone Komika ini. Komika namanya. Oke, jadi kalau misalkan kita menggunakan microphone wireless kayak gini, jarak tuh udah gak jadi masalah lagi. Karena kalau kita ngomong jauh pun seperti ini, gitu ya, kita masih bisa dengar suara kita dengan jelas dan masih bulat pastinya. Nah ini cocok banget kalau kita mau bikin video sendirian tapi menggunakan shot-shot yang bervariatif gitu. Ada wide shot gitu ya, ada extreme wide shot. Nah menurut gua fungsi dari microphone wireless ini adalah ketika kita mau bikin video-video yang kebanyakan wide shot kayak gini. Karena kalau misalkan shot-shotnya kayak gini lebih bervariatif gitu ya, lebih menarik ditonton juga sih kalau menurut gua. Ini jujur baru pertama kali gua nyobain kamera ini buat bikin video. Karena setelah gua pakai Sony A7 IV sekitar hampir 2 tahun ya kayaknya, gue ngerasa terlalu overkill sih. Gue kan sering ya pergi ke coffee shop gitu sama istri gue, terus gue foto-foto di sana dan bikin video yang sebenarnya tujuannya hanya untuk sosial media. Tapi sering kali gue disamperin dan dianggap itu tuh adalah aktivitas profesional gitu. Jadi gue ngerasa kayaknya kamera itu tuh nggak fleksibel gitu. Nah jadi itu alasan gue kenapa gue switch kamera daily gua ke kamera ini. Gua gak tahu ini bakal memenuhi kebutuhan gua atau enggak. Tapi gua tertarik aja gitu sama kamera ini. Pertama kecil. Kemarin gua sempat nyobain juga kamera Fujifilm XS20. Sebenarnya bagus ya. Fujifilm itu menurut gua punya desain yang keren banget. Terus dia juga punya film simulation untuk kebutuhan fotografi maupun videografinya. Jadi kita gak harus lagi melakukan effort yang lebih gitu ketika di post production karena udah ada warna-warna yang bagus khas Fujifilm dan gue juga suka gitu jujur ya. Kalian bisa lihat lah dari hasil foto-foto ini menggunakan film simulation Fujifilm tanpa diedit ya foto-foto ini. Tapi kekurangannya adalah autofokusnya, jadi nggak senempel kamera Sony menurut gue ya. Gak tahu kalau tipe yang lebih tingginya atau seri yang lebih tingginya, karena gue compare yang apple to apple kan. Jadi 6700 sama XS20 ini yang jadi banyak perbincangan gitu di reviewer gitu. Dan banyak orang juga yang dilema antara milih 6700 atau XS20. Gue pun sama sempet dilema untuk memilih dua kamera ini mana yang harus gue beli. Tapi pada akhirnya gue memutuskan untuk membeli Sony 6700 ini. Karena alasannya adalah ekosistem gue udah kebanyakan menggunakan Sony gitu. Mulai dari baterai, gue udah banyak gitu ya di rumah stok baterai Sony. Terus mic juga yang tadi itu kan Sony. Masa gue harus beli lagi gitu kan baterainya, aksesoris yang lain, lensa-lensanya gitu. Udahlah, keputusan gue berakhir di Sony 6700. Kamera Fujifilm seperti yang gue bilang, dia punya film simulation di mana itu tuh akan meningkatkan produktivitas gue gitu. Karena nggak harus effort lagi kan ketika di post productionnya. Karena warnanya udah cukup bagus juga. Nah sekarang gue lagi ngetes nih menggunakan Sony 6700 ini tanpa color grading. Gue mau tahu hasilnya kayak gimana. Gue gak akan color grading. Jadi gue rasa itu aja untuk video kali ini. Karena video ini adalah video introduction lah ya, pengenalan gue menggunakan kamera Sony 6700. Gue belum ngulik-ngulik lagi karena ini benar-benar super baru kamera ini. Dan gue greget pengen nyobain bikin vlog langsung menggunakan kamera ini itu seperti apa hasilnya. Mudah-mudahan gue sempat untuk bikin video review 6700 ini karena menurut gue ini fleksibel banget ya, kepake banget buat para content creator. Oke guys, gitu aja. Dan kalau kalian dengerin suara video ini bagus ya berarti mic-nya bagus. Thank you Komika mic-nya. Ini akan gue pakai untuk kebutuhan gue bikin video.